Cinta itu setelah saya kesimpulanku, cinta adalah pertama huruf C, ceritanya hoax. Huruf C kepanjangannya ceritanya bohong. Apa maksudnya Ustaz? Dimanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Kalau ada cowok suka kau, jangan kau percaya mulutnya. Lebih berbisa daripada ular sanca. Maka ceritanya pasti cerita bal-lebal. Ceritanya hoax. Ceritanya bohong. C, cinta. C, cinta. Kemudian huruf apa yang kedua? I. Indahnya hanya sementara. Kemudian N. Apa itu? N. Nyatanya perempuan paling banyak dirugikan. Tidak ada perempuan laki-laki rugi kalau pacaran. Yang selalu rugi apa? Perempuan. Apa itu teh? Ternyata jodoh tetap ada di tangan Tuhan. Ya, biar kau pacaran 10 tahun, kalau bukan jodohmu tidak akan ketemu. Yang cinta. Apa itu? Akhirnya ternyata lebih banyak yang tidak satu jodoh. Pacar pertama, tanya ini mama-mamamu semua. Nggak percaya, tanya mi saya juga. Ternyata cinta pertama itu bukan jodoh. Yang jodoh kita Allah yang tentukan. Jadi adik-adik sekalian, jangan kau percaya soal cinta pertama. Assalamualaikum, halo guys, tolong subscribe channel saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Bapak Wakil Direktur, Bapak Dr. Patris Hasanuddin. Beliau ini Wakil Direktur, hebat. Kenapa hebat? Karena beliau boleh mewakili Direktur. Sementara Direktur tidak bisa mewakili Pak Patris. Alhamdulillah, ya kan? Nah, cocok ya? Cocok. Adik-adik, setiap orang ceramah, coba lihat. Saya mau tanya dulu Ibu. Ibu, kenapa kita bisa lihat saya ceramah dengan enak di sini? Kenapa Ibu? Kenapa Dedek? Karena kakiku sama panjang. Coba bayangkan kalau satu pendek. Begini. Iya toh? Nggak enak dilihat toh? Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Kenapa adik-adik bisa masuk ke sini sampai sekolah dari rumah ke sini? Salah satu sebabnya karena kaki kita mau gantian melangkah. Coba kalau tidak mau gantian, repot toh, begini terus ke. Iya toh? Atau dia mau melangkah bersamaan. Pocong. Mau naik tangga deh susahnya. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Masya Allah. Atira. Tapi tidak kena kok cowok. Mau kau dibilang anggun? Apa? Anggun pasti cewek. Lihat Masya Allah. Alhamdulillah tawa anak Atira. Lihat tawa. Pintarnya mengaji tadi. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang baca doa lagi. Saya berdoa dalam hati. Mudah-mudahan juga anakku nanti tadi seperti yang baca doa. Masya Allah. Mana tadi yang baca doa itu? Coba. Maka adik-adik sekalian selalu kita ucapkan Alhamdulillah. Pernah lihat saya ceramah?
Pernah? Jarang kau lihat saya pegang naskah begini toh? Jarang, hampir tidak pernah. Kali ini Bu, saya pegang naskah. Kenapa? Karena yang kita bahas cinta pertama. Kenapa kau pegang? Kenapa kau pegang naskah Ustaz? Karena ini lewat nih. Masa dulu Jini, puluhan tahun yang lalu, kulupa mi Bu. Expire mi. Nah, maka sekarang saya mau tanya dulu, siapa yang pernah jatuh cinta? Ayo, siapa yang pernah? Oke. Berarti yang tidak berangkat tangannya dia lebih parah. Kenapa? Dia tidak jatuh cinta tapi jatuh tempo. Iya tuh. Terutama ini mama-mama ini jatuh. Ini tidak jatuh cinta ini, tapi jatuh tempo. Iya toh? Nah, adik-adik sekalian, orang kalau bicara cinta, mari kita dengar. Saya melihat pengalaman di media sosial, di curhat-curhat anak-anak. Cinta itu setelah saya kesimpulanku, cinta adalah pertama huruf C, ceritanya hoax. Huruf C kepanjangannya ceritanya bohong. Apa maksudnya Ustaz? Dimanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Balle. Cowok. Oi. Lihat kok. Kan kau bilang kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Begitu mati cowok cewek nah ada mau masuk di kubur. Balle jago. Nabi, apa lagi? Nabilan lagi. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi. Hujan lajak kau lari. Apa? Nabilan itu ke hujan kan ku lautan ku seberangi. Gunung kan kudaki, hujan saja kau lari. Apa? Cerita mati itu. Maka orang yang biasanya jatuh cinta, biasanya ceritanya banyak bohong. Apa Nabi bilang? Kaulah perempuan terindah dalam hidupku. Galle kau. Cewek. Kalau ada cowok suka kok, jangan kau percaya mulutnya. Lebih berbisa daripada ular sanca. Maka ceritanya pasti cerita balle-bal. Ceritanya hoax. Ceritanya bohong. Cinta. Cinta. Kemudian huruf apa yang kedua? I. Indahnya hanya sementara. Apa? Indahnya hanya sementara. Waktunya belum diterima cintanya. Baik namamu. Tanya aku ini mama kah? Tanya ini bapak. Waktu belum dinikahi, kalau jalan sama-sama, hati-hati deh. Pelan-pelan sayang, ada batu. Sekalinya ada anaknya, tahan tuh kepalanya. Apa Nabi bilang suaminya? Di mana kau simpan matamu dong? Indahnya hanya sementara. Ya. Kalau belum diterima cintanya, datang bawa coklat. Cewek, ku kasih tahu kau ini ya, rahasia ini dek, kalau laki-laki bawakan kau coklat, itu pasti ada nafsu di dalamnya. Jadi kalau nak kasih kau coklat, berarti ada maunya itu. Ya, ceritanya hoax. Indahnya sementara. Kemudian N. Apa itu? N. Nyatanya perempuan paling banyak dirugikan.
Tidak ada laki-laki rugi kalau pacaran. Yang selalu rugi apa? Perempuan. Kenapa Ustadz? Waktu kau nak bawa pergi Malino. Nah bilang, dek, acara apa malam minggu? Nah bilang, tidak ada jika. Bagaimana kalau kita pergi lihat-lihat bulan di Malino? Bella kamma. Nah biar di rumah nunu lihat itu bulan. Sampai di Malino sewa villa berdua. Coba. Kalau sudah sewa villa berdua, apa kata orang tua dulu? Kalau cowok sama cewek satu tempat, ibarat ikan dengan kucing dalam satu tempat. Ayo, adik-adik, kalau ada ikan satu tempat dengan kucing, siapa yang korban? Siapa yang korban? Ikan. Maka begitu juga, kalau cowok sama cewek bukan mahramnya satu tempat, pasti yang korban pertama Nabilan dulu cowok nah. Lihat ke bedek tangan tak dek? Itawah halusnya. Nabila itu ini semua makala-makala asing ini. Nah pegang tangannya baru Nabila halusnya. Nabila itu cewek. Tentu dong anak mami. Dia kali mako itu. Lama-lama apa? Nabila Laguna Jamrut. Jemari tangan cek apa? Jemari Tejo mulai piknik dari tangan sampai wajah Surti. Pegang-pegang. Lama. Akhirnya apa? Pergi Malino lihat-lihat bulan. Pulang dari Malino. Tidak datang bulan. Akhirnya apa? Akhirnya apa dedek sekalian? Banyak kejadian. Karena tidak datang bulan, akhirnya malu pergi sekolah. Cowoknya tetap pergi sekolah. Ya kan? Siapa pertama tidak pergi sekolah? Pasti perempuan. Cowoknya tetap pergi sekolah. Begitu lama tidak datang, karena itu akhirnya dipecat. Siapa yang dipecat? Perempuan. Cowoknya tetap sekolah. Sudah lama, kemudian makin besar. Siapa yang dibawa ke dukun palsu? Perempuan. Dan siapa yang melahirkan? Dan siapa yang jadi pendarahan? Siapa yang mati karena melahirkan tidak sesuai? Perempuan. Laki-lakinya tetap sekolah. Maka pertama, percaya dedek, nyatanya perempuan paling banyak dirugikan. Ya. C-I-N-T. Apa itu T? Ternyata jodoh tetap ada di tangan Tuhan. Ya, biar kau pacaran 10 tahun, kalau bukan jodohmu tidak akan ketemu. Biasa ada orang bilang, gagana cowok nah, gagana suami nah, baru mama ndak cantik ji, jodohnya orang. Ada orang tanya ke Ustadz, kenapa istriku jelek? Ya takdirmu. Allah tahu itu yang terbaik. Kenapa jelek? Karena kau juga jelek. Iya. Akhirnya jodoh ada di tangan Allah. Yang C-I-N-T-A. Apa itu? Akhirnya ternyata lebih banyak yang tidak satu jodoh. Pacar pertama, tanya ini mama-mamamu semua. Nggak percaya, tanya saya juga. Ternyata cinta pertama itu bukan jodoh. Yang jodoh kita, Allah yang tentukan. Jadi adik-adik sekalian, jangan kau percaya soal cinta pertama. Lebih baik kau fokus belajar. Kalau kau fokus belajar, cowok, dengar kau. Kalau kau sekolah dengan baik, kamu punya kecerdasan yang baik, ngantri tuh cewek datang sama kamu. Dan bahkan bisa jadi orang tuanya itu cewek datang lamarkan kamu. Ya, sudah gagah, bagus lagi sekolahnya, hafal Quran, cerdas lagi,
bagus lagi akhlaknya, tidak mungkin Allah tidak kasih ke perempuan yang bagus. Ya, yang paling sial sudah jelek, bau keteknya, 2 kali tinggal kelas. Ayo, maka kesempatan muda seperti ini pergunakan untuk belajar. Jangan percaya, ada itu slogan anak muda bilang begini, muda hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga. Kok kira ada orang dalam urus kok? Maka lebih baik ingat pesannya Umi Rama. Ada lagunya Umi Rama, siapa yang hafal ku kasih kau hadiah. Hadiah. Siapa hafal? Bukan untuk mama-mama, untuk anaknya. Siapa hafal lagunya Umi Rama? Siapa lagu? Lagu Umi Rama soal anak muda. Ayo, ayo, siapa? 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 Ayo, 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 siapa? Anak cowok. Ayo. Tidak ada. Mana? Pemalu kok semua rupanya. Aduh. Mana? Dapat hadiah. Apa judulnya? Darah Muda. Oke. Lagunya begini. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. Darah muda. Siapa penyanyinya? Rhoma Irama. Apa dia bilang Rhoma Irama? Biasanya para remaja berpikirnya sekali saja tanpa menghiraukan akibatnya. Wahai kawan para remaja, waspadalah dalam melangkah agar tidak menyesal akhirnya. Itu lagu nasihat. Kalau itu lagunya saya waktu kecil, waktu aku masih SMA. Sekarang lagunya anak-anak SMA apa? Tak bolak-balik, tak bolak-balik. Bolak-balik, tak bolak-balik. Nah, coba lihat anak-anak lagi sekarang. Kalau saya lihat anak-anak sekarang yang lagi jatuh cinta, kan banyak temanku di Instagram anak-anak SMA yang follow Kak. Ada yang follow saya di sini? Ada? Mana? Saya kasih hadiah. Mana? Mana yang follow saya? Mana? Hadiah. Mana? Mana lihat IG-mu? Siapa? Ayo. Mana? Kasih lihat HP-mu. Oh, ndak boleh bawa HP. Oh, ndak boleh, ndak jadi. Oke. Mana? Mana? Siapa? Oke. Pacai. Oke. Adik-adik sekalian, sudah? Dadah. Mana? Hah? Saya follow. Sudah follow? Iya. Apa nama IG-ku? Dasat Latif. Apa? Dasat Latif. Itunya. Berapa followernya? Sekitaran jutaan. Betul. Oke. Nah, coba kita lihat anak-anak sekarang. Adik-adik, perhatikan. Biasa saya lihat IG-nya anak-anak, historinya begini. Aku kuat kok. Iya tak? Oh. Lama. Woi, dengar kok dulu. Ya, historinya. Aku kuat kok. 5 menit kemudian ganti story lagi. Berubahmu mo? Ini gasep nih. Nah bilang aku kuat, ndak jelas. Cewek-cewek. Ini adik-adik. Dek,
I love you full. Dek, dengar. Kalau kamu disakiti sama laki-laki, jangan kau tunjukkan kelemahanmu di medsos. Memang itu Mina tunggu. Dia mau, oh ternyata dia tidak bisa tanpa diriku. Coba Bede, kalau kamu mau disakiti, kau update status, I will survive. Tapi jangan 5 menit kemudian kau rubah lagi, aku tak bisa hidup tanpamu. Laki-laki itu dek, kalau dia bermasalah dengan kamu, dia tunggu pernyataan hatimu di statusmu. Percaya kok, makin kau tidak tunjukkan kelemahanmu, makin dia yang sengsara. Semakin kau tunjukkan jiwamu lemah, itu memang nggak tunggu. Itu dia tunggu. Maka seorang perempuan Allah takdirkan lemah fisiknya, harus kau kuat jiwamu. Lihat, belajar kejadiannya Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Siti Hajar. Coba, masih ingat ada dek kejadiannya Siti Hajar? Itu kan Ibrahim tinggalkan anak istrinya Siti Hajar dengan Ismail di padang pasir yang sekarang kita sebut Makkah. Dulu namanya Hijaz, sekarang namanya Makkah. Allah perintahkan Ibrahim, tinggalkan anak istrimu di padang pasir itu. Daeng, Bang, Kakanda, kalau ini perintah agama, pergi kau, saya bisa hidup tanpa dirimu. Itulah perempuan yang hebat. Jangan kau tunjukkan kelemahan jiwamu. Makin kau update status kelemahanmu, curhat, tak kusangka kau begitu. Teganian kau. Kenapa kau terlalu cepat berpaling? Itu Mina tunggu. Maka kalau dia tahu isi hatimu, maka dia akan menindasmu. Tapi coba kalau kau tidak bikin status-status yang lain, dia sendiri yang akan gelisah. Bisa Dedek? Bisa? Coba kau lihat semua cantik-cantikmu dek. Masa mau kau dipatolo-tolo sama laki-laki hidung belang? Ya, ya. Jangan percaya, ingat selalu pesannya Pak Ustadz. Yang rugi pasti perempuan. Coba lagi lihat statusnya, saya lihat tuh. Ya, ada lagi Nabi bilang begini. Aku kehilangan dirimu. Tuh. Bukan kau kehilangan dirinya, kau kehilangan akal sehat. Ya. Atau ada juga laki-laki statusnya begitu. Aku kehilangan dirimu. Lebih kamu jadi cowok. Ayo, cowok, cewek, status jangan sampai kau ungkap perasaanmu di media. Makin kau ungkap, makin dia tahu isi hatimu. Kalau dia tahu isi hatimu, rata-rata mereka lah yang akan menindasmu. Adek-adek, biasanya kita update status. Tujuannya apa? Supaya na baca history, supaya na lihat ke historita. Ternyata yang diharap baca, dia tidak baca-baca. Siapa yang baca? Mama-mama. Maka adik-adik sekalian, bermedsos boleh, tapi jangan sampai medsosmu mengungkap semua kelemahan-kelemahan. Nah, adik-adik sekalian, kemudian saya kadang-kala heran lihat anak-anak remaja kalau lagi jatuh cinta. Lagi jatuh cinta, belum ada kerjanya. Belum ada rumahnya. Belum ada jelas masa depannya. Sudah panggilnya, baru 2 bulan pacaran, sudah panggil papi mami. Iya toh? Aduh. Yang lebih parah, adek-adek, ditelepon sama mamanya, ndak diangkat-angkat. Ditelepon sama bapaknya, ndak dijawab-jawab. Begitu pacarnya telepon, wow langsung, baru 1 kali berdering, tungguin. Mamanya yang suruh, nak, kau jemput dulu adekmu itu nak. Bapakmu ndak bisa, ibu juga banyak kerjaan di dapur. Kau tolong jemput adekmu. Apa katanya? Hah? Mak lihat saya capek. Sekalinya ceweknya telepon, kak jemput dulu, tunggu bidek sebentar lagi 10 menit saya sampai.
Dia bilang, baru 2 bulan pacaran, dia bilang, engkaulah segala-galanya bagiku. Berarti selama ini tidak ada artinya dirimu. Ayo, adik-adik, percaya pacaran lebih banyak masalahnya daripada kebaikannya. Nah, sekarang bagaimana mengisi waktu? Bagaimana mengisi waktu? Dek, halo? Kalau HP ketinggalan, kamu pulang atau tidak? Kalau ketinggalan HP-mu di rumah, kau pulang atau tidak? Pasti pulang. Kalau ketinggalan Quranmu? Pulang? Seperti tomako politisi. Ya, coba bayangkan kalau HP itu kita jadikan seperti keperluan kita kepada Quran, maka insya Allah. Maka kalau mau sukses, lawan waktu. Waktu yang sia-sia. Ada yang tanya, Ustadz, saya sudah terlanjur senang sama dia. Bagaimana cara bisa melupakannya? 1. Tinggalkan semua yang berkaitan dengan aksesoris yang dia berikan kepadamu. Apa itu Ustadz? Misalnya ada nak kasih ki buku, buang itu buku. Ada dia kasih kita gantungan kunci, buang itu. Semua yang berkaitan dengan dirinya, buang. Coba amalkan, insya Allah berhasil. Yang kedua, blokir nomornya. Sudah diblokir, hapus. Karena kalau kau cuma blokir, bisa kau buka lagi. Blokir, hapus. Supaya kau tidak tahu lagi. Semua yang berkaitan dengan dirinya, lepaskan. Dan yang paling penting, berdoa. Ya Allah, berikan saya kemampuan untuk menghilangkan syahwat cinta kepada yang tidak halal. Minta selalu pertolongan kepada Allah, maka Allah akan menolongmu. Sudah itu, ganti waktu dengan hal-hal yang positif. Apa itu? Belajar. Adik-adik, saya kembali masa laluku waktu SMA. Saya dulu SMA 4 Makassar. Tahu SMA 4? Jalan Cakalang. Ya toh? Jalan situ saya sekolah. SMA 4 Makassar. Alhamdulillah tidak pernah saya rasakan namanya bonceng-bonceng cewek. Alhamdulillah waktu itu jadi pengurus musalla. Waktu itu kalau saya pergi musalla, kalau bunyi bel, orang pada lari ke kantin, saya ke musalla. Saya sholat duha 2 rakaat, 2 rakaat saja. Sudah saya sholat duha, ya Allah bukakan pintu hati dan pikiran saya, berikan saya kemudahan berpikir, kemudahan dalam pemahaman, jadikan diriku sebagai pusat ilmu pengetahuan. Alhamdulillah Allah kabulkan. Sekarang kau lihat penceramah, jarang-jarang orang punya gelar seperti gelar akademik yang saya punya. Sayangnya namaku tidak lengkap di sini. Kalau gelar lengkapku dek, kau dengar bukan saya mau sombong, supaya motivasi. Doktor, satu memami. Dasat Latif, SOS, Sarjana Sosial. SAG, Sarjana Agama. MSI, Master Science. PhD, Philosophy of Doctor. 2 doktorku bos. Banyak orang 2 doktornya, tapi jarang seperti saya. Doktor 1 dalam negeri, 1 luar negeri. Alhamdulillah. Dikabulkan doa. Maka dedek sekalian pergi ke sholat duha kalau istirahat. Sudah itu waktu saya selesai sholat duha, barulah saya ke kantin kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, cari anak orang kaya yang dongok. Iya toh? Ada saat, ada PR, ada. Kerjakan dulu. Belikan kepala jalan kote. Barter ki. Ku kerjakan ko PR-mu, kau belikan aku Saya masih ingat dulu waktu saya sekolah. Cuma waktu itu belum ada namanya bully. Tidak ditahu itu namanya bully. Sekarang baru ada ditahu bully. Saya pergi sholat duha Kak Diano. Dia kasih masuk lipan sepatuku orang. Lipan. Kala jengking. Lipan. Begitu saya mau pakai, alhamdulillah ada temanku perempuan namanya Ima. Dia kasih tahu Kak, ada saat. Ada anu di dalam. Ada kala jengking. Coba. Saya pernah dibully, orang istirahat, nak kuncikan ke orang dalam kelas.
Tidak boleh keluar. Saya tinggallah sendiri dalam kelas. Yang kuncikan kak saya sekarang tidak jelas apa kerjanya. Nah, adik-adik sekalian, kau belajar. Belajar yang baik, Allah akan janji. Siapa yang hafal janji Allah tentang orang sekolah? Ayatnya. Siapa? Ayo, siapa? Siapa? Angkat tangan, saya kasih hadiah. Nah, ada dalam Quran. Janji Allah tentang orang yang punya sekolah. Ayo, siapa yang hafal? Ini pekerjaan ibu-ibu guru yang ada di sini. Mestinya anak-anak kita sebagai motivasi hafal itu ayat. Apa itu? Surah apa? Ayat surat Al-Mujadalah ayat yang kurang tahu Pak. 11. bunyinya. Walladzina utul ilm darajat. Allahu ala kulli syai'in qadir. Betul. Mana dompetku? Siapa pegang dompetku tadi? Mana? Tunggu dulu ya. Ini sini. Seratus. Ayatnya adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu. Diangkat derajatnya. Derajat dunia, derajat akhirat. Apa janji Nabi? Yarfa'illahu alladhina amanu. Ayatnya. Apa hadis Nabi? Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirat fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mendaki dunianya, kata Nabi, dengan ilmu. Siapa yang mendaki akhiratnya, dengan ilmu. Siapa yang mendaki dunia dan akhiratnya, dengan ilmu. Maka adik-adik sekalian, kenapa kau melingkik? Oh, ada. Adik-adik sekalian, daripada waktumu habis memikirkan cinta pertama, lebih baik kau sibuk dengan dirimu belajar. Kalau kau belajar dengan baik, Allah akan kirimkan engkau jodoh yang sebaik-baiknya. Yakinkan itu. Tapi lihat kau kalau nakal, orang belajar dia tidur, gurunya menjelaskan, cala-cala gurunya, baku WhatsApp di grup, Nabi bilang lihat kau itu bu guru, bahasa keteknya. Kalau kau kasih begini gurumu, kamu akan Allah cabut keberkahan ilmumu. Atau apa? Nah WhatsApp kepala sekolahnya atau guru mengajarnya. Nabi bilang lihat kau itu bapak, tidak serasi kosnya dengan bajunya. Kalau kau kasih begini gurumu, maka Allah akan cabut keberkahan dalam hidupmu. Kemudian yang ketiga, pesan khusus adik-adik sekalian. Jangan kau durhaka sama orang tuamu. Jangan pernah durhaka sama orang tua. Itu ibu bapak kasihan setengah mati cari uang. Kalau perlu biarlah perhiasan dia tunda. Biarlah dia tunda pergi umroh. Yang penting anaknya bisa sekolah dengan baik. Dan alhamdulillah kalian disekolahkan dengan baik di tempat ini. Adik-adik, pada akhirnya mari siapkan diri menyambut masa depan, bukan menyambut cinta pertama, tapi sambut dengan membenahi diri, dengan berilmu dan beriman. Iman dan ilmu tidak bisa dipisah. Maka kalau iman dan ilmu sudah digabungkan, maka Allah akan angkat derajatnya. Itu janji Allah, bukan janji kampanye. Adik-adik sekalian, ini saja tausiah kita. Kemudian kita buka tanya jawab. Ada yang mau bertanya silakan, atau ada yang mau menjawab lebih bagus lagi. Ada yang mau menjawab? Belum bertanya. Siapa mau bertanya silakan. Ayo, mana? Ya mana? Cewek dulu. Mana? Ayo. Silakan, perkenalkan diri. Perkenalkan diri. Yuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantia Kirana dari kelas 10-4. Saya sekarang sekolah di SMA Islam Atira. Ustadz, saya mau bertanya,
kalau pacaran itu dia mendekatkan perzinahan. Terus kira-kira kalau pacaran itu dia bisa jadi jodoh atau tidak? Terima kasih. Ya, pacaran jodoh atau tidak? Jodoh itu rahasia Allah. Tidak ada orang yang menjamin pacaran lalu dia sejodoh. Pacaran itu kata Nabi mendekati perzinahan. Pacaran syar'i. Nggak ada pacaran syar'i, nggak ada. Nggak ada itu pacaran syar'i. Kalau ada bilang saya sayang kau dek, saya cinta kau dek, bikin kau surat perjanjian di atas materai. Kalau perlu bawa kau di notaris. Ya, maksudnya apa Ustadz? Kau bikinlah di situ perjanjian. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, atirah, alamat, tempat tanggal lahir, berjanji sepenuh hati akan menunggu saudara lelaki yang bernama Untung, alamat, kelas ini, akan menerima lamarannya setelah dia menjadi laki-laki terhormat dan punya pekerjaan. Tanda tangan, kasih kertas bermaterai. Itu baru. Yang kau bilang mana buktinya? Buktinya baru mau kau dibawa nonton bioskop. Bukan bukti itu, banna. Ya, sudah. Jangan kau mau dibonceng-bonceng. Itu pacaran, nanti dibilang pacaran kalau baku bonceng. Baru itu laki-laki kalau bonceng motor, nakal. Motornya apa? Dulu saya waktu SMA, sadel motor lurus di begini. Iya toh? Sekarang begini. Belum pi direm, jatuh memang mi. Baru nak kasih lemon palicinya. Ya, sudah, adenda. Saya sarankan dek, jangan kau pacaran. Pacaran haram, pacaran pun belum tentu jodoh. Saya mendengar banyak ibu-ibu curhat. Kenapa dia curhat? Rata-rata suaminya kasar. Rata-rata suaminya suka bohong. Kenapa dia bisa begitu? Karena sejak pacaran 4 tahun saling membohongi. Kebiasaan pacaran itu yang dibawa setelah menikah. Akhirnya sudah ada anaknya, mari mereka saling tidak menghormati. Kenapa? Karena terbiasa. Selama 4 tahun pacaran pasti berapa kali bohong, berapa kali saling memaki, saling menghina. Kenapa? Karena status pacaran bebas. Tapi coba kalau dia tidak pernah saling kenal, tiba-tiba menikah, pasti mereka istilahnya SPBU, start mulai dari nol. SPBU. Besok-besok bertengkar, nak ungkap dulu waktu na pacaran. Itu kan pernah kau dulu selingkuh, ketemu kau lagi tuh mantanmu. Itu nih. Tapi coba kalau tidak pernah pacaran. Bisa orang menikah tidak pernah pacaran? Bisa. Ini saya dengan mamanya cek. Tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu, tidak pernah lihat foto. Saya ketemu mamanya hari Ahad, Jumat saya lamar, Ahad berikutnya menikah. Nah, sekarang saling menghormati, tidak pernah saling kasar. Kenapa? Karena kita mulai dari nol. Maka dedek, jangan mau pacaran. Percaya selalu, ingat pesan Pak Ustadz. Yang perempuan pasti itulah orang yang paling merugi ketika kau pacaran. Laki-laki tidak. Coba lihat, kalau laki-laki, kalau perempuan malam minggu, misalnya dia terjadi sesuatu malam minggu, itu laki-laki, nah cerita semua di grup. Ku dapat nih. Tapi itu perempuan mulai malu. Maka dedek, hormati dirimu, caranya jangan kau percaya laki-laki. Jangan sampai kau durhaka sama ibumu gara-gara kau hormati pacarmu yang baru 2 bulan kau dengar. Jangan, pasti Allah cabut berkahnya hidupmu. Oke? You understand? Thank you very much. Oke, ladies and gentlemen. Oh no? Masih ada? Itu. Sebentar pi bocil. Mana? Ayo. Siapa? Ya. Ayo. Siapa nama? Nama Attila Khairil Rizal. Oke. Apa pertanyaan? Kan kalau pacaran itu dosa, Ustaz. Kalau misal 3 tahun pacaran, kan dosa toh?
Kalau misal menikah, itu bakal berubah jadi pahala atau tetap jadi dosa? Jadi dari kelas 1 ke SMA pacaran memang kok sampai kelas 3 mau menikah ada mikir jamu. Oke, jadi kalau misalnya kamu menghindari perzinahan dan kamu rasa tidak bisa kau hidup tanpa dia, mau kau menikah, jangan kau putus asa. Lebih baik kau nikah daripada kau pacaran. Nikah. Banyak juga orang selesai SMA kemanakan saya. Selesai SMA saya kasih kuliah 1 tahun menyerai. Nah bilang jangan mi om, berhenti mas saja kuliah daripada habis uang. Kenapa? Baru saya tahu, oh mau menikah. Menikah dengan orang yang dia suka, sekarang sudah buka usaha. Daripada kau kuliah pacaran saja kerjamu, tidak dilarang menikah. Nah, cuma ada disebut minta ridho sama orang tua. Sudah minta ridho sama orang tua. Yang kedua, undang-undang pernikahan tidak boleh menikah di bawah 18 tahun. Oke? Ada lagi? Kamu lagi? Oke, mana? Itu bocil 1. Oke, bocil. Oke, berdiri bocil. Pak, kalau kita ada orang kita suka, orang kita mau sekali sama dia, bisa langsung menikah. Oh ya Pak, kita tanda tangan. Tanda tangan Ini juga ya Pak. Satu mau. Jangan 3 kali. Oke. Siapa namamu? Rama. Rama. Ya. Kau tahu siapa istrinya Rama? Sinta. Oke, saya kasih kau juga hadiah. Sini kau Rama. Kasih kau hadiah Rama. Ini Rama. Kasih hadiah Rama. Nah. Hai guys. Coba lihat itu si Rama masih bocil. Pertanyaannya, Ustadz, kalau ada orang yang saya suka sekali, bolehkah saya menikah? Coba bayangkan. Ada bapaknya di sini? Ada bapaknya? Ya, itulah fakta fenomena anak muda sekarang. Dan dari mana dia dapat itu? Dari scroll. Ya, scroll ini menghancurkan waktu. Oke? Nah, ada lagi. Jangan dibahas itu bocil kah? Bahaya. Ada lagi. Mana? Itu cewek. Oke. Ya. Oke, ini pasti banyak fansnya. Siapa yang ngefans sama? Siapa namanya? Ya, kelas 12. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Kaila Kairunisa Najmuddin dari kelas Kaila. Oke, Kaila. Dari kelas 10-6. Di sini saya mau bertanya, jadi bagaimana tipsnya Ustadz supaya saya bisa dapat cinta yang baik? Oke. Nah, oke Kaila. Kelas berapa Kaila? Kelas 10. Umur 15. 15 tahun. Masya Allah. Jadi pertanyaan adik-adik, pertanyaannya Adinda Kaila. Siapa sama teman kelasnya Kaila? Nah, Kaila bertanya, Ustadz, bagaimana mengetahui laki-laki yang baik? Hah? 1, lihat sholatnya. Kalau tidak sholat, jangan kau percaya. Tuhannya saja nak tipu. 1, sholat. Yang kedua, dedek, laki-laki yang baik, dia tidak akan pernah bawa kamu ke tempat yang tidak baik. Kalau nak undang kau pergi nonton, nak undang kau pergi makan malam di mall, jangan kau percaya itu. Kalau dia orang baik, dia datang ke rumahmu.
Dia datang ke rumahmu dan dia bertamu di rumahmu. Dan orang tua yang baik tidak bisa memang sekarang Bu anak-anak dilarang pacaran. Tidak bisa Mi, sangat sulit. Jadi bagaimana caranya? Kalau ada orang dia senang, jangan pernah ibu tinggalkan dia berdua. Caranya bagaimana? Nah, ada itu laki-laki suka kau nak, saya lihat selalu kau nantar jangko ya. Kalau mau kau ketemu, panggili di rumah. Panggil di rumah, jamu baik-baik, temani dia di rumah, ngobrol. Coba beda ibu kalau lakukan. Datang cowoknya. Kaila, iya mak, itu ada temanmu nak. Bikinkan air panas. Bikin air panas. Kasih keluar kue. Nah, duduk. Kaila masuk mau belajar nak, biar bisa temani temanmu di sini. Coba bagi bu, coba bagi. 2 kali datang, ketiga kalinya ndak mau nih. Ndak mau deh, mamamu ditemani cerita. Itu begitu caranya. Mau pergi nonton, Kaila mau pergi nonton, kasih tahu. Iya kak, baik mi palek kita pergi nonton di, ku bawa ya dekku, kakakku sama mamaku. Itu yang baik. Kalau Nabi bilang jangan mi, percaya kok itu laki-laki tidak baik. Kalau dia baik, dia tidak bawa ku sendiri. Dia akan ajak keluargamu. Oke, Kaila. Yang ketiga, lihat lisannya. Kalau dia bicaranya santun, sopan, itu gambaran hatinya. Tapi dia kasar, marah sedikit sama kamu, nak kata-katai kok, bisa jadi terakhirnya nak pukul kok. Jangan. Ya. Oke, Kaila. Thank you. Habis waktu? Oke, sama ini dari tadi angkat tangan. Oke, siapa nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kelas 5. Saya ingin bertanya, Ustadz, lelaki yang baik walaupun tidak ada ilmunya, tapi ada adabnya tidak apa-apa. Ada apa? Ilmunya. Adab. Ilmunya tidak cerdas, tapi adabnya baik. Yeah. Oke. Apa dia tanya Ayu dia? Ada laki-laki tidak terlalu cerdas, tapi akhlaknya baik. Yang baik tentu cerdas otaknya, bagus akhlaknya. Tapi kalau disuruh pilih, satunya akhlaknya baik, yang keduanya ilmunya tidak bagus, mana dipilih? Akhlak. Meskipun dia cerdas tapi akhlaknya tidak baik, jangan. Itu nanti kalau kau sudah memilih jodoh. Kalau sekarang jangan pikir jodoh dulu. Ya, masih kelas 5. Ya. Nah, adik-adik sekalian, akhlak itu puncak dari semua ilmu. Coba lihat, siapa yang korupsi di negara kita? Orang bodoh, tidak ada. Yang ditangkap korupsi, ada kau lihat orang kampung. Petani ditangkap korupsi 1 miliar, tidak ada. Siapa yang rata-rata korupsi? Orang-orang pintar. Maka agama kita mengajarkan puncak dari semua ilmu adalah adab. Nah, akhlakul karimah. Nabi ditanya, ya Rasulullah, untuk apa kau diutus ke muka bumi? Li utammimal makarimal akhlak. Saya kira cukup nih karena ini hari Jumat. Cukup. Kalau masih ada yang mau bertanya, silahkan bertanya di IG saya. DM di IG saya. Dasat Latif 1212. Centang biru. Oke. Jadi misalnya DM, Ustadz, apa doanya memudahkan menghafal pelajaran? Saya tuliskan di DM saya. Ustadz, bagaimana caranya supaya bisa kita konsentrasi belajar? Ustadz, bagaimana cara-cara gampang menerima pelajaran? Waktu-waktu kapan gampang kita menghafal? DM, nanti saya jawab di Instagram saya. Yang penting kau follow dulu saya. Dasat Latif 1212 centang biru. Banyak yang pakai foto saya, banyak yang pakai nama saya, tapi yang asli yang saya punya tidak pakai kata Ustadz, langsung Dasat Latif 1212 centang biru. Oke, terima kasih. Adik-adik sekalian, ini judulnya kita ini Gospel Goes to School Dasat Latif.
Pertama sekali ini acara saya di Sekolah Atira. Kami berdiskusi dengan tim mana sekolah yang paling bagus untuk menjadi pilot project. Langsung kita pikir Atira paling bagus. Ya, insya Allah, karena di Atira ya sekolah Islam. Sekolah Islam mudah-mudahan betul-betul mengamalkan keislamannya, insya Allah ya. Dan saya banyak anak-anak mahasiswa saya dosen di ilmu komunikasi Unhas, banyak juga yang saya tanya dari mana, SMA Atira. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih kepada pihak sekolah Atira. Alhamdulillah Pak Kepala Sekolah sangat proaktif dengan tim kami yang tadinya mau ada studio, apa namanya itu, studio mini teater. Saya tidak terlalu lihai ceramah kalau di tempat seperti itu, tidak terbiasa, maka saya minta, sebenarnya awalnya saya minta di lapangan. Cuma dia bilang kalau lapangan anak Atira tidak mau melantai Ustaz. Coba kalau begitu di masjid. Alhamdulillah ya. Terima kasih adik-adik sekalian. Saya doakan semua sehat walafiat, tercapai cita-citanya sesuai harapan dan keinginannya. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun dan jawab cakep atau jawab Atira, ya kan? Nah, dengar pantun saya. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Maka kalau mau sukses, lawan waktu yang sia-sia. Ada yang tanya, Ustadz, saya sudah terlanjur senang sama dia, bagaimana cara bisa melupakannya? 1, tinggalkan semua yang berkaitan dengan aksesoris yang dia berikan kepadamu. Apa itu Ustadz? Misalnya ada anak kasih buku, buang itu buku. Ada dia kasih kita gantungan kunci, buang itu. Semua yang berkaitan dengan dirinya, buang. Coba amalkan, insya Allah berhasil. Yang kedua, blokir nomornya. Sudah diblokir, hapus. Karena kalau kau cuma blokir, bisa kau buka lagi. Blokir, hapus, supaya kau tidak tahu lagi. Semua yang berkaitan dengan dirinya, lepaskan. Dan yang paling penting, berdoa. Ya Allah, berikan saya kemampuan untuk menghilangkan syahwat cinta kepada yang tidak halal. Minta selalu pertolongan kepada Allah, maka Allah akan menolongmu. Sudah itu, ganti waktu dengan hal-hal yang positif. Apa itu? Belajar. Adik-adik, saya kembali masa laluku waktu SMA. Saya dulu SMA 4 Makassar. Tahu SMA 4? Jalan Cakalang. Ya toh? Jalan situ saya sekolah. SMA 4 Makassar. Alhamdulillah tidak pernah saya rasakan namanya bonceng-bonceng cewek. Alhamdulillah waktu itu jadi pengurus musalla. Waktu itu kalau saya pergi musalla, kalau bunyi bel, orang pada lari ke kantin, saya ke musalla. Saya sholat duha 2 rakaat, 2 rakaat saja. Sudah saya sholat duha, ya Allah, bukakan pintu hati dan pikiran saya, berikan saya kemudahan berpikir, kemudahan dalam pemahaman, jadikan diriku sebagai pusat ilmu pengetahuan. Alhamdulillah Allah kabulkan. Sekarang kau lihat penceramah, jarang-jarang orang punya gelar seperti gelar akademik yang saya punya. Sayangnya namaku tidak lengkap di sini. Kalau gelar lengkapku dek, kau dengar, bukan saya mau sombong, supaya motivasi. Doktor, satu memami, Dasat Latif, SOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. 2 doktorku bos. Banyak orang 2 doktornya, tapi jarang seperti saya.
doktor satu dalam negeri, satu luar negeri. Alhamdulillah. Dikabulkan doa. Maka dedek sekalian pergi ke sholat duha kalau istirahat. Sudah itu waktu saya selesai sholat duha, barulah saya ke kantin kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, cari anak orang kaya yang dongok. Iya toh? Ada saat, ada PR, ada. Kerjakan dulu, belikan kepala jalan kote. Barter ki, ku kerjakan ko PR-mu, kau belikan aku Saya masih ingat dulu waktu saya sekolah, cuma waktu itu belum ada namanya bully, tidak ditau itu namanya bully. Sekarang baru ada ditau bully. Saya pergi sholat duha Kak Diano, dia kasih masuk lipan sepatuku orang. Lipan, kala jengking, lipan. Begitu saya mau pakai, alhamdulillah ada temanku perempuan namanya Ima, dia kasih tahu Kak, Dasat, ada anu di dalam, ada kala jengking. Coba. Saya pernah dibully, orang istirahat, nak kuncikan ke orang dalam kelas. Tidak boleh keluar. Saya tinggallah sendiri dalam kelas. Yang kuncikan kak saya sekarang tidak jelas apa kerjanya. Maka adik-adik sekalian, kau belajar. Belajar yang baik, Allah akan janji. Siapa yang hafal janji Allah tentang orang sekolah? Ayatnya. Siapa? Ayo, siapa? Siapa angkat tangan, saya kasih hadiah. Nah, ada dalam Quran. Janji Allah tentang orang yang punya sekolah. Ayo, siapa yang hafal? Ini pekerjaan ibu-ibu guru yang ada di sini. Mestinya anak-anak kita sebagai motivasi hafal itu ayat. Apa itu? Surah apa? Ayat surat Al-Mujadalah ayat Yang kurang tahu Pak. 11. bunyinya. Walladzina utul ilma darajat. Allahu ala kulli syai'in qadir. Betul. Terima kasih adik-adik sekalian. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk Ibu Hajah Hatira yang menjadi nama sekolah kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Summa hususil ruhil almarhumah Hajah Hatira. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, gaspol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo guys. Tolong subscribe channel saya ya.